Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nada Zahra, mewakili dari kelompok 1. Kami di sini akan membawakan materi tentang ilmu badi, beserta dengan definisinya, kemudian pembahasan dari ilmu badi, kemudian contoh-contohnya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ilmu badi. Menurut Hifni bin Nasif dalam bukunya Kitab Qawaid Al-Lughatul Arabiyah, beliau menerangkan bahwa ilmu badi itu adalah ilmu untuk mengetahui aspek-aspek keindahan sebuah kalimat yang sesuai dengan keadaan. Jika aspek-aspek keindahan itu dia terletak pada makna, maka ia dinamakan dengan muhasinatul ma'nawiyah. Dan apabila aspek-aspek keindahan tersebut terletak pada lafaznya, maka dinamakan dengan muhasinat al-lafziyah. Menurut pendapat yang lain, dalam buku Ilmu Balaghah karangan Kiai Haji Wahab Muhsin, beliau mengatakan bahwa ilmu badi secara bahasa adalah wazan fa'il dari bada'a yang searti dengan isim maf'ulnya, yakni sesuatu yang dibuat tanpa didahului oleh contoh. Sedangkan menurut istilah, yaitu ilmu untuk mengetahui cara memperoleh, memperindah kalam yang telah sesuai dengan tuntutan keadaan atau mutabaqah li muqtadal hal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh ilmu badi terhadap kalam. Ilmu badi sebenarnya telah dikenal di kalangan bangsa Arab dan sekitarnya sejak zaman jahiliyah yang memiliki kalam Arab. Ungkapan-ungkapan yang mereka pakai setiap hari, mereka itu ucapkan secara otomatis dan spontan. Mereka tidak mengira bahwa ucapan-ucapan yang mereka pakai sehari-hari itu bernilai badi. Sebagaimana menurut Ahmad Qolashi, ilmu badi adalah ilmu yang mempelajari tentang memperindah atau mempercantik lafaz. Ilmu badi ini bertujuan untuk menguasai seluk-beluk sastra Arab atau sastra-sastra lainnya, sehingga kata-kata yang kita ukir atau kita indahkan itu menjadi indah dan mudah dipahami. Selanjutnya, yakni pembagian ilmu badi. Sebagaimana yang telah kita pelajari, ilmu badi di sini memiliki dua aspek pembagian. Yang pertama, muhasinatul lafziyah, dan yang kedua, muhasinatul ma'nawiyah. Apa sih yang dinamakan dengan muhasinatul lafziyah dan muhasinatul ma'nawiyah? Ya, muhasinatul lafziyah merupakan suatu cara memperindah kata dari segi pelafalan dan bunyinya. Sedangkan muhasinatul ma'nawiyah merupakan suatu cara memperindah suatu pelafalan, suatu makna dari segi ungkapan. Nah, di dalam buku ilmu badi, muhasinatul lafziyah di sini memiliki 3 pokok pembahasan di dalamnya. Yang pertama yakni jinas, yang kedua saja, dan yang ketiga itibas. Al-jinas adalah dua lafaz yang mempunyai persamaan dalam pengucapan, sedang arti berbeda jenis terbagi dua. Jinas tam yaitu jika dua kata yang sama pengucapan dalam 4 hal, yaitu jenis huruf, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan huruf. Jinas gairu tam yaitu dua kata yang mirip pengucapannya tetapi tidak sama pada salah satu dari 4 hal, yaitu jenis huruf, harokat huruf, jumlah huruf, dan urutan huruf. Contoh-contoh jinas. Yang pertama, jinas tam yang terdapat pada Quran Surat Ar-Rum ayat 55. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yauma taqumus sa'atu yuqsimul mujrimuna ma labithu ghaira sa'ah. Shadaqallahul azim. Yang artinya, dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam di dalam kubur hanya sesaat saja. Pada ayat ini, jinas tamnya terdapat pada kata
as-sa'atu dan sa'atin. Pada kedua kata ini identik sama dalam pengucapan, tetapi artinya berbeda. 2. Contoh jinas ghairu tam yang terdapat pada Quran surat Ad-Duha ayat 9 sampai 10. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar. Shadaqallahul azim. Yang artinya, maka terhadap anak yatim janganlah engkau berlaku sewenang-wenang, dan terhadap orang yang meminta-minta janganlah engkau menghardiknya. Pada ayat ini jinas ghairu tam terdapat pada kata taqhar dan tanhar. Pada kedua kata ini memiliki makna yang berbeda, dan persamaannya hanya dalam pengucapannya saja, disebabkan karena perbedaan hurufnya. Contoh yang ketiga, jinas ghairu tam yang terdapat pada sabda Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Yang artinya, ya Allah, sebagaimana engkau telah menciptakan aku dengan baik, maka baguskanlah pula akhlakku. Jinas ghairu tam yang terdapat pada hadis Nabi ini terdapat pada kata kholki dan khuluki. Artinya berbeda, dan kedua kata ini serupa disebabkan karena perbedaan bentuknya. Baik, selanjutnya adalah kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah kami paparkan adalah ilmu badi sendiri adalah ilmu yang jika kita mempelajarinya, kita dapat mengetahui aspek-aspek keindahan dari suatu kalimat atau suatu ungkapan. Pada dasarnya sendiri, ilmu badi ini dia menitik beratkan pembahasannya dalam segi-segi keindahan kata, dia baik secara lafal maupun kalimat. Nah, ilmu badi ini dia dibagi menjadi dua pembahasan. Yang pertama itu adalah muhasinatul lafziyah dan muhasinatul ma'nawiyah. Dan dari pembahasan ini dia masih ada cabangnya lagi. Untuk yang dia muhasinatul lafziyah, dia ada jinas, kemudian ada iktibas, ada saja. Kemudian untuk di muhasinatul ma'nawiyah, dia dibagi lagi, masih ada tauriyah, tibak, muqabalah, husnul ta'lil, dan uslub al-hakim. Mungkin sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan kami mohon maaf. Kepada teman-teman yang ingin mendiskusikan materi yang telah kami sampaikan, dipersilahkan. Yo plano fu, la pano no tu, ma banana la camopita mo banana baba banana potato banana to kari no potato li kani maro mani kano tika baba banana